Teman-teman Liputan 6 lagi viral soal aturan main baru dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI. Nantinya ada 16 dokumen persyaratan Capres-Cawapres yang tidak bisa diketahui oleh publik, termasuk salah satunya adalah ijazah yang bersangkutan. Nah, untuk membahas ini kita akan membahasnya bersama dengan peneliti Perludem Haikal, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Mas Haikal, jadi ada beberapa dokumen yang dirahasiakan dari publik dan memang ini bersifat pribadi ya. Kalau kita lihat yang pertama adalah KTP dan NPWP, tapi dokumen lainnya seperti ijazah, surat keterangan dari pengadilan, profil rekam jejak, tanda terima penyampaian, laporan harta kekayaan pribadi ke KPK. Kalau menurut Anda, apakah ini juga layak untuk dirahasiakan? Ya, menurut kami jenis-jenis data tersebut itu merupakan data yang seharusnya sebagiannya itu bisa dibuka kepada publik ya Mbak Cia. Karena bagaimanapun di dalam konteks penyelenggaraan pemilu, salah satu yang paling penting adalah prinsip terbuka dan juga akuntabel. Terbuka dalam hal ini juga termasuk di dalamnya adalah membuka rekam jejak, profil dan juga kemudian kualitas dari masing-masing kandidat ya, baik itu calon presiden maupun calon wakil presiden ataupun bahkan juga dalam konteks ini kandidat calon anggota legislatif. Untuk kemudian apa? Agar masyarakat bisa mengenal, masyarakat bisa mengetahui dan juga bisa menilai sehingga itu yang akan menjadi modal dari masyarakat untuk kemudian menentukan pilihannya di dalam bilik suara nantinya. Jadi memang seharusnya data-data ini kemudian tidak dikategorikan sebagai data atau informasi publik yang dikecualikan. Namun ini seharusnya dibuka saja. Kalaupun misalnya ada prinsip-prinsip PDP yang kemudian juga berkaitan, entah itu misalnya berkaitan dengan NIK, lalu kemudian berkaitan dengan catatan medis dan sebagainya, menurut kami itu kan bagian-bagian yang kemudian bisa dicarilah pola untuk kemudian apa namanya mensensor mungkin bisa dilakukan dengan cara mensensor dan sebagainya. Tapi secara prinsipnya pada dasarnya bahwa informasi berkaitan dengan rekam jejak, individu, kandidat dan sebagainya ataupun dalam konteks ini peserta pemilu itu harus menjadi informasi publik yang dapat dibuka dan tidak boleh ditutup-tutupi. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, baik. Kalau kita lihat dari alasan KPU ya, Mas, menutup 16 dokumen itu karena berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun Mhm. 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, kalau menurut Perludem sendiri, Hmm. putusan KPU ini sudah inherenkah dengan undang-undang itu? Ya, kalau kita melihat undang-undang, kan ada 3 undang-undang ya harus kita lihat di Ya. dalam untuk membahas terkait dengan keterbukaan data di dalam proses pemilu. Pertama, Undang-Undang Pemilu, kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Nah, dalam konteks ini, kita bisa melihat sebenarnya antara Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang KIP, dan juga Undang-Undang PDP itu sudah selaras. Bahwa memang ada prinsip-prinsip yang mana kemudian kita harus menjaga kerahasiaan data pribadi. Dan Undang-Undang Mhm. PDP sendiri sudah mengatur di dalam pasal 4 Undang-Undang PDP itu dari ayat 2 dan ayat 3 itu sudah mengatur apa yang jenis-jenis data yang merupakan data spesifik, apa yang kemudian merupakan jenis data umum. Dan dalam konteks ini, di dalam Undang-Undang PDP di pasal 15 juga disebutkan bahwa kerahasiaan data ini juga dapat dikecualikan dalam hal adanya kepentingan publik. Nah, kalau kita memahami ataupun KPU ya memahami itu dengan baik, maka KPU juga tahu mana yang kemudian karena ini adalah kebutuhan publik untuk mengetahuinya dalam Hmm. konteks kepemiluan, dalam konteks pengisian jabatan publik, maka seharusnya ada pengecualian jenis-jenis data yang kemudian bisa digunakan oleh KPU untuk melihat mana jenis data yang akan dibuka dan mana yang tidak misalnya. Tetapi balik lagi bahwa baik itu Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang KIP maupun Undang-Undang PDP pada dasarnya meletakkan posisi pada untuk membuka atau memberikan informasi publik itu secara terbuka sebagai bagian dari kepentingan publik, apalagi masalah pemilu itu berkaitan dengan pengisian jabatan publik yang jauh lebih kemudian berbeda ya, atau kemudian lebih spesifik lagi ketika kita membahasnya untuk adanya pengecualian terhadap hal itu gitu. Jadi memang sebenarnya secara perangkat hukum kita itu sudah cukup baik, tinggal kemudian KPU-nya yang memiliki perspektif keterbukaan informasi dalam mengambil langkah dan juga keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pembukaan data-data tersebut gitu. Oke, jadi masukan Perludem atas putusan KPU ini akan bagaimana ya, Mas ya? Baiknya begitu. Tadi kan ada sensor yang mungkin bisa Ya, diberlakukan. kami seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa Mhm. kami memahami pada dasarnya
seluruh informasi yang berkaitan dengan apa namanya kandidat peserta pemilu itu adalah data informasi publik yang wajib diberikan kepada masyarakat, diberikan secara rinci, terbuka, dan mudah untuk diakses serta tepat waktu. Oleh karena itu, kalaupun seandainya ada data-data yang sensitif, misalnya berkaitan misalnya dengan data NIK, data kemudian apa namanya nama ibu kandung misalnya, atau Ya. kemudian data-data yang berkaitan dengan rekam medis dan sebagainya. Nah, itu kemudian memang mungkin itu bisa disensor, itu bisa dikecualikan. Nah, namun kembali lagi tidak bisa juga dengan cara yang dilakukan oleh KPU sekarang ini dengan bagi kami ya ini cukup ugal-ugalan untuk apa namanya mengkategorikan 16 item ya 16 item yang ada dalam putusan 731 itu untuk menjadi data yang dikecualikan dari informasi publik atau data yang dalam tanda kutip Mhm. ya bahasa awam itu ditutup gitu dari publik. Ya. Nah, itu yang kemudian menurut kami menjadi satu hal yang salah dan sebaiknya bagi kami mendorong agar KPU untuk segera mencabut keputusan ini dan merevisi ya, merevisi. Bahkan kalau kita melihat ya sebenarnya kan PKPU peraturan KPU ini sudah ada. Tinggal kemudian itulah yang ditafsirkan oleh KPU menjadi sebuah kebijakan yang berkaitan dengan kasus-kasus ataupun hal-hal spesifik gitu. Karena kan ini erat kaitannya juga ya. Keluarnya putusan ini kan erat kaitannya dengan hal spesifik yang saya tidak mau masuk ke sana tapi ini kan ada kasus gitu ya, ada Ya. fenomena ya. Sehingga tidak Hmm. boleh juga dipukul rata gitu. Tidak boleh juga dipukul rata. Dengan keputusan ini kan artinya KPU memukul rata itu semua. Artinya kalau keputusan ini tidak dicabut di tahun 2029 nanti kalau tidak ada pengganti dari keputusan ini, maka masyarakat nggak akan bisa lagi melihat rekam jejak kandidat capres dan cawapres karena terhalang dengan putusan ini gitu. Oke. Jadi bisa diartikan seperti beli kucing dalam karung begitu ya Mas ya. Nah, Benar kalau kalau tidak bisa dilihat kan ya. oke. Secara khusus Mas, dampaknya untuk masyarakat kalau Mhm. dokumen-dokumen itu dirahasiakan, bagaimana Mas? Ya tentu ini akan menjadi suatu permasalahan. Pertama, masyarakat tidak punya kanal, karena kan yang memiliki kanal itu adalah penyelenggara, dalam konteks ini adalah KPU ya. Masyarakat tidak punya kanal untuk mengenal lebih jauh dari apa namanya kandidatnya. Karena yang akan terjadi nantinya adalah masyarakat hanya akan mengetahui bukan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kejujuran, tetapi hanya berdasarkan bentuk citra yang ingin ditampilkan. Memang benar ada proses misalnya kampanye untuk memperkenalkan seorang kandidat kepada publik atau kepada calon pemilihnya. Tapi kan dalam hal itu biasanya yang disampaikan di kampanye adalah citra yang ingin ditampilkan. Nah, sementara data yang kemudian harusnya dibuka oleh KPU yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran ini kan adalah data yang sebenar-benarnya. Baik itu rekam jejak eh, profesionalnya, rekam pendidikannya, lalu kemudian kalau dia merupakan mantan terpidana dia harus mengakui secara terbuka. Nah, itu kan sebenarnya adalah bagian-bagian yang kemudian akan bermasalah ketika kemudian data-data tersebut ditutup. Jadi orang tidak akan mengetahui lagi nantinya Mhm. rekam jejaknya seperti apa, dia apakah dia profesional di bidang apa saja, lalu kemudian latar pendidikannya seperti apa dan sebagainya. Oke. Mas, jadi KPU merahasiakan, tapi disebutkan juga kalau kandidat mengizinkan secara Mhm, tertulis dokumen-dokumen tersebut dipublikasikan, maka KPU akan membuka informasi itu. mhm. Gimana tanggapan Perludem mengenai ini, Mas? Ya, ini kan satu hal yang kemudian salah kaprah ya. Bagaimana kemudian ini kita serahkan kepada peserta gitu atau kepada pihak yang dalam tanda kutip data yang dikumpulkan gitu ya. Ini kan menjadi salah kaprah. Bagaimana kemudian akan tercipta satu apa namanya ya, akan tercipta satu eh, keadaan di mana tidak ada Mhm. kesamaan data yang bisa diterima oleh publik gitu loh. Jadi kalau calon A misalnya kemudian dia membiarkan atau memperbolehkan data yang dibuka, sementara Ya. calon B tidak. Nah, maka publik hanya bisa menilai calon A saja, tidak dengan calon B kan begitu. Dan sebenarnya kalau kita ingin tarik mundur lagi, Mbak Cia, bahwa hal ini kan sebenarnya sudah terjadi di pemilu 2024. Bagaimana kemudian pada saat itu publik agak kesulitan ya untuk mencari rekam jejak kandidat anggota legislatif karena ada pilihan itu tadi untuk membuka ataupun menutup rekam jejaknya, CV dan sebagainya. Mhm. Itu bisa ditutup, ada pilihan kemarin itu ditutup. Sehingga apa? Sehingga ada calon-calon anggota legislatif yang kemudian rekam jejaknya terbuka, ya, CV-nya dibuka. Ada juga yang kemudian tidak. Nah, hal ini kan sebenarnya menciptakan satu permasalahan ya. Satu permasalahannya adalah bahwa tidak ada apa namanya eh, lapangan permainan yang setara gitu ya. Ya. Tidak ada even playing battlefield gitu ya yang kemudian memang itu
semuanya sama terbuka semua. Nah, yang kita inginkan adalah kan semuanya menjadi terbuka. Semua terbuka, rakyat bisa melihat, rakyat bisa menilai, dan kemudian mendapatkan data itu tidak tidak menjadi suatu hal yang sulit gitu. Oke. Iya, Mas, jadi kalau saya melipir sedikit lagi, ini ada pernyataan dari Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR yang menyinggung biasanya hal-hal seperti ini ada prosesnya dahulu. Yang pertama mungkin adalah konsultasi dengan DPR Mm-mm. di sidang atau rapat komisi. Secara prosedur memang harus begitu, Mas. Nah, kalau ini saya juga tidak begitu sepakat ya, bahwa memang benar di dalam Undang-Undang Pemilu sendiri itu disebutkan ada satu proses namanya apa namanya konsultasi, konsultasi Iya. kepada DPR gitu ya. Mhm. Nah, tapi ada putusan MK, saya tidak ingat pasti tahun nomornya ya. Kalau saya salah itu di tahun 2020 atau 2021 gitu ya. Itu Mhm. yang menyebutkan bahwa konsultasi itu sifatnya tidak mengikat. Jadi konsultasi itu adalah proses di mana kemudian KPU menanyakan maksud dari satu eh, pasal di dalam undang-undang misalnya yang berkaitan dengan tugas fungsinya, dan dalam konteks ini pun biasanya itu dilakukan untuk pembentukan PKPU, bukan keputusan. Sementara kan yang saat ini sedang hangat dan kita bahas adalah keputusan yang bagi kami merupakan bagian dari hak prerogatifnya KPU untuk melaksanakannya. Meskipun kami mengkritik apa namanya hasil keputusan ini, tapi kalau kemudian dalam konteks konsultasi ke DPR, kami merasa bahwa memang itu bukanlah sesuatu hal yang mengikat, dan kita tidak tahu ya prosesnya seperti apa kemudian yang Mhm. terjadi terhadap putusan 731 ini karena sangat tertutup. Bahkan ketika dikeluarkan tanggal 21 Agustus kalau tidak salah ya, tanggal 21 Agustus, yang kemudian ini sekarang sudah tanggal 15 September kemarin baru kemudian ini menjadi satu polemik di tengah publik gitu ya. Nah, jadi memang karena ini tertutup kita tidak tahu prosesnya seperti apa, dan bagi kami dalam konteks ini ketika DPR mempertanyakan kenapa kemudian KPU mengeluarkan keputusan seperti itu adalah hal yang wajar karena bagian dari proses check and balances antara uh, legislatif dan juga bagian dari eksekutif gitu ya. Tetapi kemudian kalaulah kemudian ini berpasangan adalah proses konsultasinya, kami juga tidak terlalu sepakat dengan hal itu. Tetapi memang bagi kami DPR perlu mempertanyakan muatan dari keputusan ini. Oke, itu nanti kita tunggu bersama seperti apa nanti Ya. kelanjutan prosesnya ya Mas ya. Kita ngomongin hal lain juga nih Mas ya, yang juga tidak kalah menariknya. Waktu aksi demo kemarin ada juga pandangan warganet. Ini kami tampung juga beberapa suara-suara dari warga begitu ya Mas ya. Bahwa perlu juga nih anggota Mhm, DPR yang akan menjabat gini, mhm, syaratnya minimal harus S2 dan TOEFL 500. Ada yang membandingkan mhm. kalau mencari kerja saja TOEFL-nya 550. Ya, masa anggota DPR ataupun nanti capres, cawapres ya minimal harus sama begitu, Mas. Kalau Perludem melihat itu, perlu nggak aturan ini, Mas? Ya, apa namanya? Ini kita bisa uh, perbincangkan lah ya, kita bisa Ya, perbincangkan terkait dengan syarat apa namanya pendidikan dan sebagainya. ya. Eh, tapi dalam satu prinsip yang kemudian kami selalu sampaikan adalah bahwa pemilu itu harus membuka seluas-luasnya kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk kemudian ikut berpartisipasi, termasuk berpartisipasi menjadi calon anggota legislatif. Nah, Mhm. oleh karena itu memang kalau kita ingin menaikkan terlalu tinggi ya, harus S2 misalnya atau TOEFL harus minimal 600 dan sebagainya, takutnya adalah mereka yang kemudian memiliki, kembali lagi ya permasalahannya akan menuju kepada mereka yang kemudian hanya memiliki apa namanya, hanya mereka yang kemudian memiliki kemampuan Pendidikan, finansial tinggi gitu ya. ya. Nah, itu yang kemudian kita kita menjadi satu pertanda tanya juga gitu ya. Nah, oleh karena itu menurut kami ada hal-hal lain yang kemudian mungkin lebih lebih bisa kita bincangkan, misalnya terkait dengan proses kaderisasi di apa namanya di partai politik, proses pendidikan politik di dalam partai dan sebagainya, yang kemudian lebih kita kuatkan lagi dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Karena kan sekarang ini masih sangat-sangat abu-abu ya. Proses Ya. pendidikan politik itu seperti apa, kaderisasinya juga tidak jelas, orang yang baru sekian minggu jadi anggota partai tiba-tiba sudah mencalonkan diri dan sebagainya. Nah, ini kan juga menjadi permasalahan. Jadi kami beranggapan bahwa kalau memang proses demokratisasi, kaderisasi, dan pendidikan politik itu berjalan dengan baik di partai politik, hal-hal semacam ini kandidat-kandidat yang kemudian dalam tanda kutip ya hanya menang popularitas saja itu kemudian akan bisa apa ya tersaring terfilter dengan sendirinya gitu. Dan Mhm.
balik lagi, pertanyaannya juga adalah terkait dengan syarat pendidikan tadi, apakah kemudian syarat pendidikan itu menjamin 100% bahwa seseorang itu akan memiliki integritas dan sebagainya? Kan kan belum tentu juga gitu ya. Jadi menurut kami memang membangun integritas kandidat, membangun integritas partai politik itu adalah langkah yang paling tepat untuk diambil ya, untuk didorong dan untuk diwujudkan sehingga apa? Sehingga proses pemilu ini tidak hanya menjadi event seremonial saja, tidak hanya menjadi event 5 tahunan yang orang hanya mencoblos, namun kemudian setelah itu tidak mengetahui lagi bagaimana proses politik itu berjalan, proses demokrasi itu berjalan dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian partai politik itu bisa dekat dengan masyarakat, masyarakat bisa mengenal partai politik. Nah, itu yang menurut kami jauh lebih penting. eh, Walaupun ya yang berkaitan dengan syarat pendidikan tadi itu masih menjadi satu hal yang saya rasa masih bisa kita bicarakan lah. Oke, baik Mas, pertanyaan terakhir saya berarti soal yang tadi aturan baru dari KPU ini masih bisa direvisi, digocek kembali ya Mas ya? Masih Mhm. optimistis, masih bisa direvisi. Ya, eh terkait dengan keputusan ini memang sebenarnya karena ini adalah keputusan tata usaha negara ya dalam Ya. konteks apa namanya administrasi, ini adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh ketua KPU, maka ini adalah keputusan yang bisa dicabut, ini keputusan yang bisa direvisi, dan bahkan menurut saya tidak usah ada keputusan lain lagi, dicabut saja keputusannya dan kembalikan kepada undang-undang yang berlaku, undang-undang pemilu, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan juga undang-undang PDP, karena di sana sudah cukup untuk kemudian kita bisa memahami mana yang membagian dari informasi publik dan mana yang bukan, dan mana yang bisa kita diberikan secara terus-menerus, secara serta-merta, mana yang kemudian harus melalui permintaan dan persetujuan yang bersangkutan. Jadi saya rasa balik lagi ke sana saja. Baik, terima kasih Mas Haikal sudah menjelaskan kepada kami seperti apa tadi aturan main dari KPU ini. Tentu saja kita menunggu bagaimana nanti respons DPR. Apakah ada beberapa percakapan di belakang begitu ya Mas ya? Ada Ya, obrolan-obrolan diskusi atau juga nanti mungkin bisa jadi dicabut. Itu yang masih kita ya. tunggu bersama. Oke, baik, terima kasih Mas Haikal. Peneliti Perludem sudah bergabung bersama kami di Sedang Viral Liputan Ramai CTV. Jangan lupa saksikan Sedang Viral lainnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Gracia Pers. Sampai jumpa.